Sahabat Memo Yes, dimanapun Anda berada. Kemarin kita sudah membincang masalah pro Ba'alawi. Sekarang kita membincang yang kontra Ba'alawi. Gedabrus bersama Memo Yes. Artinya, kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia ini pergerakannya menurut statistik bukan statistik BPS ya, menurut statistik awam atau umum atau di tingkat tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh politik atau tokoh-tokoh pebisnis tata pemerintahan, kaum Ba'alawi ini dinilai sudah overlap tingkah lakunya atau karakternya atau apapun. Nah, di era Jokowi yang kemarin itu masih ada toleransi. Kayaknya di era Prabowo ini mereka kan bakal di get out. Nah, kalau kemarin ada yang pro, ini ada yang kontra. Jujur aja, kita sebagai warga Indonesia antara pro dan kontra, kita akan buat polling nanti pro dan kontra. Baik, sahabat Memo Yes dimanapun Anda berada, apapun yang terjadi antara pro dan kontra, mari kita hormati bersama-sama. Namun ketika kita berbicara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang mempunyai peradaban tinggi, punya etika, punya subosito tata krama dan lainnya, dan punya tentu saja punya pemuka agama yang Mbah Kyai yang kondang. Pro adalah solusi yang terbaik. Top 7 tokoh-tokoh yang anti Ba'alawi. Sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini saya hanya akan menyebutkan 7 yang paling top-topnya saja. Yang ketujuh, Haji Rhoma Irama. Raja dangdut idola saya ini sudah sampai pada taraf hakul yakin dalam keyakinannya atas batalnya nasab Ba'alawi. Hakul yakin itu tingkat keyakinan yang paling tinggi. Itu sudah nggak ada keraguan sama sekali, 100% yakin. Dalam acara YouTube beliau, Bisikan Roma, sebenarnya pada mulanya beliau ingin mengundang dari dua belah pihak yang pro Ba'alawi maupun pihak yang anti Ba'alawi. Tapi karena mungkin yang pro Ba'alawi rata-rata banyak yang berhalangan, akhirnya dari sekian video itu, mungkin puluhan video yang datang itu ya yang anti Ba'alawi. Yang pro Ba'alawi cuma satu, yaitu Gus Rumel itu. Dan mungkin karena akhirnya beliau bergaulnya dengan yang anti Ba'alawi, dan juga karena beliau punya trauma di masa lalunya dengan oknum Ba'alawi. Sudah sangat lama beliau memiliki perseteruan dengan Ba'alawi itu ternyata. Mungkin karena itu dan karena ini, akhirnya beliau sampai pada taraf hakul yakin atas batalnya nasab Ba'alawi. Cuma yang masih saya tunggu, beliau ini kan biasanya ada apa-apa bikin lagu, karena memang beliau sangat produktif dalam penciptaan lagu. Termasuk Corona kemarin ya, bikin lagunya itu sudah ada hampir 1000, dan rata-rata saya hafal, banyak banget. Nah, sayangnya belum ada lagu tentang Ba'alawi ini, atau mungkin sudah ada, saya belum tahu. Kalau belum ada, Bang Haji ditunggu. Yang keenam, Guru Gembul. Sebenarnya nggak semua orang yang kontra dengan Ba'alawi itu kelompoknya Kiai Imad, nggak semuanya. Cuma karena sama-sama kontra Ba'alawi, jadi seakan-akan itu pro Kiai Imad. Padahal nggak mesti. Dan Guru Gembul diantaranya. Menurut beliau adalah orang yang merdeka, tidak berkelompok dengan siapapun. Ya kontra Ba'alawi ya kontra aja, bukan karena Kiai Imad, bukan. Dan meskipun argumennya tidak yang kuat banget, tapi kita harus mengakui bahwa beliau yang paling kesatria,
terutama dalam hal menghadiri undangan Robitoh Alawiyah. Yang diundang banyak, tapi yang bersedia hadir dan benar-benar hadir hanya guru gembul. Makanya ketika dalam acara tersebut, dalam perdebatannya terus kayak gak imbang, ya wajar aja, wong satu orang diganjuk sama orang satu gedung. Yang kelima, As-Sayyid Asy-Syarif Zulfikar Al-Idrisi Asy-Syaibani. Beliau adalah qori internasional yang memiliki suara yang sangat merdu, baik dalam pembacaan ayat-ayat Al-Quran maupun pembacaan sholawat-sholawat. Suaranya sangat merdu. Satu keluarga itu merdu semua suaranya, termasuk diantaranya yang sangat populer itu anaknya Veve Zulfikar. Itu anaknya Sayyid Zulfikar, suaranya juga merdu banget. Nah, beliau ini termasuk yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, cuma beda klan. Beliau bukan Ba'alawi tapi Basyaiban. Nah, Basyaiban ini nggak diakui sama Ba'alawi. Jadi sebenarnya ya sama aja, yang satu mengakui, yang satu tidak mengakui satunya, yang satunya juga tidak mengakui satunya gitu. Cuma beruntungnya orang tidak ramai-ramai memperbincangkan klan Basyaiban. Jadi beliau lumayan terangkat dalam hal perungkatan nasab Ba'alawi ini. Yang keempat, Dr. Sugeng Sugiyarto. Beliau orang yang sangat pinter, sangat cerdas, karena memang beliau ini adalah ahli teknik pangan. Beliau sangat menguasai tentang pangan. Beliau banyak meneliti tentang ikan. Jadi beliau tahu betul secara mendetail DNA ikan itu beliau menguasai betul. Misalnya kayak apakah DNA ikan salmon itu haplogrupnya cocok dengan DNA ikan-ikan yang ada di zaman Nabi Sulaiman, kayak gitu. Beliau memang di bidangnya. Yang ketiga, Kiai Haji Muharrar Khudari. Beliau adalah pengarang metode Arba'in dalam ilmu alat. Metode ini, kata beliau, sudah dipelajari di ribuan pondok pesantren di Indonesia. Termasuk yang menggunakan metode ini adalah para habaib, ya orang-orang Ba'alawi itu. Beliau ini dulunya sangat dekat dengan Ba'alawi, sangat ta'zim, karena memang dari moyangnya itu semuanya ta'zim dengan habaib, sehingga beliau juga ta'zim dengan habaib. Nah, baru belakangan ini beliau menyatakan dirinya kontra dengan Ba'alawi. Beliau menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa Ba'alawi bukan dzurriyyah Nabi. Dan keyakinan ini bermula dari mimpi tapi tidak dalam keadaan tidur. Jadi terjaga, mimpi tapi nggak tidur, tapi mimpi. Nah, mimpi yang membuat beliau sangat yakin itu ceritanya agak panjang. Pokoknya intinya mimpi bertemu dengan gurunya, kemudian juga mimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang menyatakan bahwa habaib ini bukan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Itu beliau mimpi ketemu Rasulullah, tapi bukan dalam keadaan tidur, tapi mimpi, tapi nggak tidur. Gitu. Beliau lumayan sering mimpi ketemu Rasulullah, dan katanya kalau memang statementnya itu salah, pasti ditegur sama Rasulullah, karena memang sering bertemu Rasulullah dan itu bukan dalam keadaan tidur, meskipun mimpi, tapi kan nggak tidur. Jadi ya terjaga, tapi mimpi gitu. Makanya beliau itu sering pakai pakaian putih. Itu kata beliau, setiap kali bertemu Rasulullah yang tidak dalam keadaan tidur itu, setiap kali bertemu dengan Rasulullah selalu memakai baju putih. Ini beda sama bestinya Gus Fuad Pleret. Kalau Gus Fuad Pleret itu ketemu Kanjeng Nabi selalu pakai batik. Cuma sayangnya nggak dijelaskan ini batik mana ini. Jangan-jangan batik Pekalongan. Ini ada videonya di channelnya Gus Fuad Pleret. Saya nggak menonton fullnya sih, hanya nonton di bagian itu saja. Bagian yang paling menarik menurut saya. Apakah beliau bohong? Belum tentu. Apakah beliau jujur? Wallahu a'lam. Tapi meskipun jujur, apakah itu benar? Belum tentu. Karena dalam medis, orang yang bermimpi tapi tidak dalam keadaan tidur,
itu ada kalanya yang disebut dengan sleep paralysis. Ya barangkali beliau belum tahu, karena nggak selalu mimpi yang tidak dalam keadaan tidur itu terus sirri atau mukasyafa. Itu bisa karena sleep paralysis, dan itu penyebabnya macam-macam, antara lain kurang tidur. Makanya ya barangkali ya meskipun dalam kesibukan yang sedemikian rupa, ya sebaiknya memang harus tidur yang cukup. Karena orang kalau kurang tidur itu terus jadinya aneh-aneh. Karena beliau mengakunya ini saking seringnya beliau mimpi dalam keadaan tidak tidur itu, katanya sampai nyetir itu terjadi gitu. Nah ini kan bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan. Ya sayang saja karena beliau ini ilmunya dibutuhkan oleh orang banyak. Arba'innya saja dipelajari ribuan pesantren loh. Itu kan istimewa banget, dan menurut beliau memang sangat istimewa. Dan bahkan kata beliau, kitab Arba'in ini lebih efektif daripada Jurumiyah, daripada Imriti, daripada Alfiyah yang membutuhkan bertahun-tahun untuk orang bisa membaca kitab. Tetapi dengan metode Arba'in ini hanya 40 hari sudah bisa baca kitab. Itu kata beliau, itu teorinya. Prakteknya ya bisa disaksikan sendiri bagaimana beliau membaca kitab. Jadi dengan prestasi yang luar biasa itu ya eman banget. Ya harus tidur yang cukup. Itu salah satu penyebabnya kenapa mimpi dalam keadaan tidak tidur itu terjadi. Penyebab lainnya ya bisa karena gangguan bipolar, atau bisa juga karena penyalahgunaan obat. Wallahu a'lam. Yang kedua, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sebenarnya persoalan nasab Ba'alawi ini, perungkatannya itu sudah ada sejak lama sekali. Nah, orang yang paling berjasa dalam membuka kembali ruang perungkatan Ba'alawi ini yo Kiai Imad ini melalui tesisnya. Terus terang saya sendiri belum membaca tesis beliau tentang ini, juga belum pernah mendengarkan ceramah beliau yang utuh membahas tentang ini, tapi Kiai Imad mantap. Yang pertama, ini adalah sosok yang paling istimewa dalam perungkatan nasab Ba'alawi. Perdebatan yang sengit menghabiskan banyak tenaga menjadi cair dengan kehadiran beliau. Yang lain meruntuhkan nasab Ba'alawi dengan argumentasi yang ilmiah, pakai kitab kuning, pakai tes DNA, pakai kajian filologi, pakai matematika. Beliau ini hadir dengan kesederhanaannya, dengan lelucon-leluconnya. Meskipun sederhana dan lucu, tetapi banyak kiai yang tunduk pada beliau, banyak kiai yang hormat, yang ta'zim kepada beliau ini, karena beliau memang istimewa. Cara beliau mentransfer ilmunya, cara beliau membaiat pengikutnya itu berbeda dengan mursyid-mursyid pada umumnya. Beda. Cara beliau membaiat pengikutnya itu dari mulut ke mulut, physically mulut ke mulut, dengan kecupan. Beberapa kiai telah mendapat kecupan dari beliau ini, dan para kiai yang sudah mendapat kecupan dari beliau itu pasti jadi orang. Dan faktanya memang demikian. Yang sudah mendapat kecupan dari beliau semuanya jadi orang, nggak ada yang jadi bedes. Beliau ini memang luar biasa. Beliau menguasai bahasa Suryani dan bahkan mengarang kitab berjilid-jilid dalam bahasa Suryani. Beliau juga bisa berkomunikasi dengan semut, beliau bisa berbicara dengan cacing, dan bahkan beliau bisa meriwayatkan hadis yang tidak ditemukan di kitab hadis manapun. Nggak ada di Bukhari, nggak ada di Muslim, nggak ada di Tirmidzi, nggak ada di Nasai, nggak ada di Ibnu Majah, nggak ada di Muwatta, bahkan di kitab-kitab hadis maudhu pun nggak ketemu. Saking luar biasanya beliau ini, hanya beliau doang yang tahu. Siapa lagi kalau bukan Mama Ghufron Al-Bantani.
Sahabat Memo Yes dimanapun Anda berada yang saya cintai, Memo Yes berdasarkan fakta, analisa, dan logika. Sampai ketemu di event berikutnya. Salam. The Dabrus bersama Memo Yes.